Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Bagus Rizky Arianto dari anggota OSIS 40, Angkatan 47 dan juga dari Departemen Akademik dan Intelektual. Nah, hari ini aku akan menginterview kakak-kakak sekalian nih tentang apa aja sih yang kakak laluin selama masa sekolah dan juga persiapan kakak-kakak semua untuk masuk ke universitas-universitas yang kakak dambakan dan kakak udah masuk sekarang ini. Sebelum kita mulai interviewnya, mari kita perkenalan diri dulu Kak. Boleh dari Kak Alia, perkenalkan diri dulu Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Alia Pretila Nuri, biasanya dipanggil Alia. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Fisika, jalur masuknya itu SNBT. Salam kenal Wih, semuanya. salam kenal Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Kalista. Boleh. Halo semuanya, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke. Perkenalkan, aku Kalista Dinda Oktarasya, biasa dipanggil Kalista. Aku dari Institut Pertanian Bogor, jurusannya Silvicultur. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Oh ya, jalurnya apa ya Kak? Oh iya, untuk jalurnya aku masuk di jalur SNBP. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita ke Kak Fatimah. Halo semuanya, namaku Fatimah Putri Ristian dari Universitas Diponegoro. Aku masuk lewat, aku prodi kesehatan masyarakat, masuk lewat jalur SNBP. Halo Kak Salam kenal Fatimah. Oke, semuanya. kita lanjut ke yang terakhir Kak Ulil. Boleh. Oke, halo semua. Suara aku udah aman nggak? Aman Kak. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Ulil Albab, biasa dipanggil Ulil. Dari kampus Institut Teknologi Bandung, Fakultas FTSL, jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Jalur masuk aku dari SNBP. Salam kenal semua. Salam kenal Kak. Jadi keren-keren banget nih kampus-kampus dari kakak-kakak semuanya dan juga prodi-prodinya mantap-mantap semua. Oke, langsung aja kita mulai interviewnya ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa sih motivasi kakak-kakak semua dalam memilih jurusan dan juga universitas yang kakak tuju? Sebelumnya kita boleh mulai dari Kak Ulil dulu. Berarti dari motivasi ya, kenapa ngambil? Iya Kak, betul. Motivasi aku kenapa kalau mau ambil ITB tuh udah dari dulu ya, mungkin dari SMP emang mau aja gitu kuliah di ITB. Nah, cuma mungkin untuk jurusan dulu tuh sempat agak-agak bingung gitu kan mau ngambil apa dulu. Kalau pas SMP sih masih maunya tuh perminyakan, karena kan emang terkenal perminyakan dulu. Terus makin lama makin deket finalisasi yang pemilihan SNBP fakultasnya apa, mulai itu antara mau milih FTI atau FTSL Jatinangor gitu kan. Terus pas aku lihat lihat dari track record alumninya, terus kebetulan tahun aku kemarin gitu ada yang masuk FTSL Jatinangor. Terus ya udah aku akhirnya milih FTSL Jatinangor dengan harapan mungkin probabilitas masuknya lebih besar gitu. Oh, masih banyak Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke Kak Fatimah. Kalau aku sendiri, Universitas Diponegoro tuh udah sempet mau di kelas 11 gitu kan, cuman tetap jurusan utama yang kalau misalnya kampus yang di mau tuh pertama UI. Terus kalau masalah jurusan, aku tuh masih mau banget teknik sebenarnya, karena di pilihan satu aku tuh teknik. Terus kenapa linjur banget ke kesehatan, karena tuh aku ngerasa agak interest aja karena kan aku maunya apapun asal aku nggak duduk di depan komputer kan. Terus aku ngerasa jurusan kesehatan masyarakat tuh aku bener-bener turun ke masyarakat, terus kayak aku jalan kayak gitu. Ya seenggaknya aku nggak cuma diam, makanya aku bisa tertarik di
jurusan ini, terus juga kayak agak into ke biologi. Aku tuh dulu suka biologi, jadi ngambil ke sini gitu aja sih. Eh, Masih banyak Kak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Kak Kalista. Kalau dari aku, awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat milih kampus IPB dan jurusannya. Itu baru kepikiran semenjak masuk di kelas 12 karena dari awal emang mencoba target di jalur SNBP. Jadi dari kelas 10 itu benar-benar mantauin nilai semaksimal mungkin supaya bisa berpeluang di jalur itu. Terus setelah dilihat dari nilainya, akhirnya ternyata lebih mengarah ke jurusan yang sekarang dipilih. Karena sebelumnya aku pun kurang lebih mirip kayak Fatima. Aku juga sebenarnya kepengennya ke arah teknik dan kampusnya itu pengennya ke UI. Cuma dilihat dari peluang dan nilai rapor yang ada, akhirnya aku milih ke jurusan ini dan juga aku tertarik sama jurusan ini itu kayak ibaratnya mencoba dekat diri ke alam gitu. Jadi mau mencoba yang baru dan ternyata berpeluang di situ karena dari jalur rapot itu. Itu aja sih kalau aku. Masih banyak Kak. Oke, untuk yang terakhir Kak Al ya. Kalau aku itu baru kepikiran buat kayak milih universitas itu mungkin kelas 12 juga ya sama kayak Fatima. Soalnya tuh kayak waktu kelas 10-11 kan gak bakal kepikiran apa-apa kan, COVID, terus juga leha-leha kerjaannya. Lalu kelas 12 itu mikir UI, karena kan kalau mikir UI itu masuk kan bisa kayak bisa di pamer-pamerin lah intinya. Nah terus tuh kalau misalnya jurusan fisika itu tuh juga baru kepikiran kelas 12 banget. Kayak kalau misalnya ngeliat peluang ya kan, aku juga baru belajar tentang UTBK gitu-gitu hamin 3 bulan sebelum UTBK ya. Jadi ngeliat peluang itu tuh kayak yang paling masuk untuk nilai aku tuh mungkin fisika kali ya yang paling. Soalnya fisika tuh di tahun 2023 kemarin peminatnya kurang ya. Jadi mungkin kalau misalnya peluang masuknya lebih gede. Ya mungkin itu aja sih kayak kenapa aku bisa masuk ke fisika UI. Oke, makasih banyak kakak semuanya. Sebelumnya, kebetulan ada kakak yang baru masuk ini ada Kak Bagasyah. Sebelumnya untuk Kak Bagasyah boleh tolong open cam dulu, lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Halo Kak. Oh iya, untuk Kak Bagasyah boleh perkenalan dulu Kak. Perkenalkan nama saya Bagusya Pratama, saya dari angkatan 24. Untuk universitas dan juga jurusannya Kak, serta jalur masuknya lewat apa Kak? Saya alhamdulillah keterima di kedokteran Universitas Brawijaya. Kebetulan keterima melalui jalur SNBT. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas Kak, jelas banget. Nah, Oke, terima kasih banyak Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih berhubungan sama yang tadi. Aku mau nanya nih Kak, kira-kira sebenarnya kalau misalkan kita, kan tadi banyak kakak-kakak yang menentukan pilihannya itu di kelas 12 ya Kak. Menurut kakak sendiri, apakah itu suatu keuntungan atau suatu kerugian sih Kak? Nggak ngefokusin dari awal ataupun gimana gitu Kak? Mulai dari Kak Alia dulu. Pastinya itu rugi banget sih kalau dari awal kelas 10 itu nggak mikirin mau fokusnya kemana. Soalnya tuh kalau misalnya kalian bisa mikirin dari kelas 10 pengen jalur kemana gitu, mungkin kalian bisa dapat jurusan yang kalian mau, universitas yang lebih bagus, bisa lebih prepare banyak gitu kan. Kalau kayak aku itu kan kayak hamin 3 bulan banget belajar UTBK ya, kayak pengen milih kemana juga bingung, milih ke sini takut nyesel, milih ke sini nyesel. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kalian prepare dari awal banget itu bener-bener ini sih, bener-bener bisa wujudin apa yang kalian mau gitu ke depannya. Oke Kak. Lalu lanjut ke Kak Fatimah. Masalah rugi atau enggak, menurut aku rugi sedikit sih. Cuman balik lagi sama kata Kak Alia benar. Jadi kalau misalkan orang udah punya kemauan dari kelas 10, pasti tuh dia lebih, gimana ya, ambisinya tuh lebih ada gitu kan. Cuman namanya kita dari kelas 10, 11, kita tuh pasti baru ngebuka mata, bener-bener baru realistis tuh di kelas 12 pas kalian tahu eh, kemampuan kalian tuh sampai mana. Jadi
menurut aku untuk masalah rugi atau enggaknya tetap rugi. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian kelas 12 tuh baru ngebuka ngebuka buat ngelihat jurusan lain, kayak misalkan peluang-peluang lain yang mungkin kalian bisa masuk situ. Karena kan ada yang namanya pilihan satu sama pilihan dua. Jadi kayak mungkin pilihan satu tuh bisa kalian kejar banget sebagai apa ya, apa yang mau kalian mau gitu dari kelas 10. Tapi di jurusan duanya ini mungkin masih nggak apa-apa kalau misalkan kalian baru tahu atau kayak baru minatin itu di kelas 11 atau kelas 12 karena ya namanya ambisi nggak ada yang kayak namanya ambisi tuh pasti ngebantu juga nggak sih jadi gitu deh. Hmm, Oke, lalu kita lanjut ke Kak Kalista. Sama sih kalau menurut aku termasuk rugi ya, karena ibaratnya jadinya serba dadakan dan kurang prepare. Ibaratnya saat udah kita masuk ke ke kampusnya dengan jurusan yang tiba-tiba baru kita pilih, kadang kita harus adaptasi lagi di situ. Tapi kalau misalnya kita dari kelas 10 udah yakin dan kita udah nentuin itu lebih, kalau menurut aku lebih lebih bisa mungkin mewujudkan apa yang kita mau gitu. Lebih siap juga. Oke, terima kasih Kak. Untuk Kak Ulil, karena kan Kak Ulil tadi sudah tahu kan dari kelas 10 kalau misalkan emang udah berminat ke arah ITB. Nah, kira-kira persiapan Kakak tuh apa sih Kak dari kelas 10? Karena kan Kakak persiapannya lumayan panjang tuh Kak dari kelas 1 sampai kelas 12 semester 5, semester satunya itu udah punya pikiran dan gambaran pengen masuk mana dan kenapa. Itu kira-kira persiapan apa aja Kak? Oke, kalau dari aku ya, emang sebenarnya bagusnya kalau udah punya tujuan tuh jadinya, ambisi mungkin dari kelas 10-nya lebih kuat. Ya aku dulu emang juga persiapannya juga dari apa, awal kelas 1 gitu kan. Terus, tapi buat apa ya, buat kalian yang emang masih bingung tuh sebenarnya yang paling penting belajarnya sih, entah itu mungkin nyicil UTBK-nya atau, sembari bagusin nilai rapotnya karena tuh, masalah pilihan, apa ya, masalah pilihan mungkin emang bisa nanti baru baru apa ya, baru ketemu banget maunya apa tuh emang di kelas 12. Cuma tuh kalau untuk, misal kalian udah nyicil belajar UTBK dari kelas 11 itu kan jadi lebih apa ya, nggak terlalu berat gitu bebannya nanti di kelas 12 untuk ngejarnya. Itu sih kalau dari aku. Kasih Kak Ulil. Lalu untuk Iya. Kak Bagasyah, kira Kakak tuh persiapannya apa aja sih Kak untuk persiapan SNBT-nya Kak? Karena kan Kakak kebetulan kirim di jalur SNBT nih Kak. Persiapan Kakak itu dari kelas berapa dan juga apa aja yang Kakak siapin untuk SNBT itu? Kalau dari saya pribadi, untuk persiapan dari SNBT itu sebenarnya yang pure SNBT-nya saya baru mulai kayak hamin 6 bulan. Cuma hamin setahun saya udah mulai kenal materinya apa aja yang harus dibahas yang nantinya diujikan di SNBT. Cuma kalau misalkan pure benar-benar belajar UTBK doang dan benar-benar yang rutin tuh saya baru mulainya hamin 6 bulan. Seperti itu sih. Aku mau nanya lagi Kak, dengan persiapan segitu, kira-kira kalau boleh tahu nilai UTBK Kakak berapa ya Kak? Kebetulan saya kemarin dapat di 733. Masih banyak Kak. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, kakak semuanya itu kan berarti masih masuk di jurusan K13 ya Kak? Masih masuk kurikulum K13 kan Kak? Kurikulum 2013. Kebetulan kan saya kelas 11 sekarang Kak, dan juga sekarang untuk kelas 11 itu sekarang udah pakai kurikulum Merdeka. Sebenarnya aku cuma pengen tahu menurut kakak sekalian, karena kan di kurikulum Merdeka itu kita udah harus banget difokusin pengen masuk kemana 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 dari kelas 11 ini. Karena kita sekarang udah nggak bisa lintas jurusan Kak. Sekarang kita udah ada paket-paket yang udah harus nentuin lah dari sekarang kita mau masuk kemana dan tujuannya apa. Karena sekarang kebetulan kita baru banget habis MPLS, aku pengen nanya, kira-kira kalau misalkan anak-anak baru ini belum punya tujuan untuk masuk kampus mana, menurut kakak mereka harus start research dari mana kak? Untuk mengetahui mereka pengen masuk ke mana dan juga tujuannya apa? Boleh dimulai dari Kak Bagasya dulu? Oke. Kalau menurut saya pribadi, tadi kan katanya udah ada paket-paket ya, yang Iya kak, bisa betul. milih beberapa mapel. Udah dipaketin kan dari sekolah, berarti per kelasnya kan. Iya.
Yang penting sebenarnya kalau misalkan kita belum punya misalkan kampus tujuan nih, seenggaknya kita udah punya jurusan tujuan dulu aja. Jadi dikerucutin biar bisa mempermudah kita juga. Yang dimana nanti ini juga bisa menjadi target. Terus kalau misalkan udah target, kan enak tuh bisa misalkan kita mulai ngejar terus kayak ada ambisi tersendirinya kan. Kalau misalkan memang punya target. Terus ya yang penting itu aja sih. Punya kamu pengen jadi apa dulu? Pengen nantinya lanjutnya di mana? Di bidang apa? Yang penting itu kalau misalkan masalah kampus, jujur itu bisa berubah-ubah karena saya sama. Jadi yang penting menurut saya tekad, kemauan, niat, dan juga eh, mental terus dukungan dari orang-orang sih. Sekian. Terima kasih banyak Kak. Oke, selanjutnya kalau misalkan menurut pendapat Kak Alia sendiri gimana nih Kak? Oh, aku juga setuju banget sama Bagas. Soalnya kalau misalnya univ itu pasti, kalau menurut aku tuh univ gak terlalu pengaruh ya kalau misalnya kalian mau jadi apa, apalagi kalau kurikulum Merdeka itu kan juga udah dipaketin kan, kata kamu kan. Kayak Ya, lintas lintas jalur aja nggak bisa kan. nggak bisa Kak. Jadi tuh kalian tuh dari awal kan dari kecil punya cita-cita dong mau jadi apa. Jadi kalian fokusin aja ke situ kalian maunya apa. Kalian juga masuk SMA juga pilih ini kan, pasti pilih IPA atau IPS itu kalian udah tahu pengen kemana kan ke depannya. Jadi mungkin fokus aja kemana yang kalian mau, bidangnya apa, dan jangan terlalu terpaku sama universitas. Kalau menurut aku, kecuali kalau kalian bisa beradaptasi di mana aja gitu. Misalnya kalian suka matematika, cuman kalian masuknya fisika ya, itu kan masih ada dikit-dikit lah matematikanya. Yang penting tuh kalian ya bener tekad, mental, dan dukungan support dari orang itu ngaruh banget sih. Terima kasih Kak. Nah, baik kita lanjut. Kalau menurut Kak Alia sendiri gimana nih Kak? Eh, sama sih mungkin kayak lanjutin yang tadi udah ngomong. Aku mau nanya nih kalau apa yang kurikulum merdeka tuh maksudnya kalau linjur tuh mungkin kalau di UTBK masih bisa ya, kalau SNBP doang maksudnya. Iya, Gak bisa. kalau untuk UTBK kita masih bisa lintas jurusan Kak. Cuman kalau untuk SNBP itu karena sekarang pemilihannya itu udah menyesuaikan dari kampus-kampusnya sendiri dan juga jurusannya sendiri, jadi kita udah nggak bisa linjur lagi Kak. Karena kebetulan juga lintas minat udah nggak ada Kak. Oh ya, oke. Cuma kalau UTBK mungkin masih memungkinkan ya kalau dari IPA ke IPS gitu. Masih memungkinkan Kak? Oke. Kalau mungkin dari aku pertama apa ya? Kalau biar nggak masih agak luas tuh pilihnya antara IPA atau IPS dulu sih, lebih maunya ke yang mana. Terus kalau emang sebenarnya kalau IPA nih pilihannya lebih gampang. Kalau emang dari awalnya IPA, nanti kelas 12 ternyata mau linjur, uh, mau linjur maksudnya dalam konteksnya UTBK ya. Menurut aku masih kekejar soalnya kan emang dan juga banyak gitu kan yang dari teman aku yang awalnya IPA sekarang ngambilnya IPS gitu atau kayak jurusannya lebih ke sosum. Itu sih menurut aku. Nah, cuma kalau emang dari awalnya udah kira-kira maunya apa sih bidangnya IPS gitu lebih ke sosum ya menurut aku di ini dulu dimaksimalin sih nanti kan mungkin baru di kelas 12 mungkin ngelihat temen atau dari mana dapat informasi apa nanti baru kayaknya jurusannya mau ini nih gitu yang IPS itu sih. Kasih banyak Kak. Oke. Berarti habis itu kita lanjut ke Kak Fatimah. Menurut Kak Fatimah sendiri gimana nih Kak? Menurut aku hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, benar kata Kak Ulil, kalau misalkan ditentuin dulu mana mau saintek atau sosum. Terus masalah lebih memperdalamnya jurusan lagi tuh ke jati diri sih paling pertama. Jangan pernah kalian ngambil jurusan karena mau ikut-ikut teman atau karena jurusan yang gimana ya, yang umum doang, tapi kalian gak mau nyari tahu jurusan yang mungkin sebenarnya tuh lebih gede, kayak sebenarnya punya change gede juga. Jadi menurut aku tuh banyakin research, terus sesuaiin juga sama diri kalian, kayak kalian tuh tipe orang yang lebih bisa kayak prospek kerjanya lebih bisa diem di depan komputer, di dalam ruangan, atau kalian tuh lebih suka yang kayak bereksplor ya, eksplor gitu. Jadi menurut aku benar-benar balik ke jati diri, terus juga kedua dukungan orang tua, terus sama mental kalian juga sih. Sebanyak Kak. Oke.
Berarti yang terakhir lanjut ke Kak Kalista. Kalau menurut aku juga kurang lebih sama ya. Terus juga kalau mau ambil jurusan benar jangan ikut-ikut, jangan FOMO karena banyak yang ngambil jurusan ini jadinya pengen ke sini. Padahal mungkin minat kita tuh bukan arahnya ke sana. Terus juga kayak yang kurikulum sekarang ya. Kalau menurut aku walaupun kurikulumnya sekarang udah dipaketin kayak gitu, kayak yang tadi dibilang dari diri kita sendiri aja pilih aja dulu arahnya mau ke IPA atau IPS, ke Saintek atau ke Sosum. Karena nanti setelah minat atau kemampuan yang kita milikin, kita tuh nanti bisa ngekerucutin sendiri, entah di IPA-nya ini kita arahnya ke arah yang teknik atau kita arahnya ke yang biologi. Kalaupun ke sosum bisa juga arahnya kita ke entah ke ekonomi, bisnis atau segala macam. Kalau menurut aku gitu sih. Terima kasih banyak Kak. Aku punya pertanyaan lagi. Kira-kira pembagian waktu kakak tuh gimana ya Kak untuk kayak pembagian waktu dari kita belajarnya kapan, kita mainnya kapan, dan juga kita istirahatnya kapan. Sebenarnya aku pengen banget nanya nih ke Kak Alia, karena kan Kak Alia juga kan sempat 1 tahun atau 2 tahun COVID kan Kak, jadi di rumah doang. Itu pembagian waktu kakak tuh kayak gimana Kak? Kalau nanya aku sih ya setahun 2 tahun SMA itu tuh aku yakin semuanya juga rata-rata nggak terlalu ambis banget gitu kayak Zoom tidur atau enggak game dimatiin terus tidur. Aku tuh baru-baru mulai belajar tuh kelas 12. Jadi itu waktu awal-awal kelas 12 itu aku langsung kayak belajar matematika dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Aku padetin langsung gitu sebulan aku belajar sebelum masuk tuh kan libur sebulan kan. Nah pas udah masuknya sih ya kayak mungkin lebih ke diri kalian ya kalau soal pembagian waktu ya. Aku kan juga atlet juga kan. Jadi tuh mungkin habis sekolah tuh aku pulang makan jam 6 latihan, pulang jam 9 mandi, habis mandi jam 10-nya belajar sampai jam 1. Aku kan emang orangnya tidurnya gak ini kan, gak teratur kan. Mungkin kalau kalian yang teratur tidurnya tuh jangan sampai kayak tidur malam-malam gitu tuh emang gak sehat sih. Cuman ya kalau pengaturan waktu tuh tergantung diri kalian masing-masing. Kan ada yang tipe belajarnya harus konsisten atau gimana harus beradaptasi gitu. Kalau aku sih yang nggak konsisten ya orangnya ya kayak kalau mau belajar ya belajar, kalau misalnya lagi gamut ya ngapain kayak refreshing diri gitu. Ya mungkin kayak gitu sih kalau misalnya dari aku ya. Gak tahu yang lain gimana. Oke, terima kasih banyak Kak. Lanjut ke Kak Kalista, untuk pembagian waktu kakak kayak gimana nih Kak? Waktu aku ya kalau kurang lebih sih kelas 10-11 termasuk yang banyak leha-leha juga ya kayak Alia yang dibilang karena masa COVID itu. Apalagi cuma ini sih paling pas COVID itu ya paling pekerjaan tugasnya tetap dilaksanain ya walaupun mungkin Zoom-nya ya antara mood gak mood atau kayak gimana tapi tugasnya tetap dilaksanain. Terus kalau mulai kayak kegiatan gencar-gencarnya belajar ya itu sih pas kelas 12 SMA itu tuh benar-benar sekalian yakinin jurusan ya jadi kayak arahnya mau kemana jadi sebisa mungkin tuh kayak pelajaran yang lain-lain yang tadinya kurang ditingkatin pas lagi kelas 12 SMA terus juga kalau tipikal belajar tuh sama sih belajarnya juga sukanya malam pasti entah tidurnya bisa jam 2 atau jam 1 menjelang kelas 12 itu tidurnya benar-benar agak nggak pola tidur yang sehat ya sebenarnya itu nggak boleh karena itu juga ganggu kesehatan karena banyak juga temanku yang kayak gitu dan pas UTBK-nya malah banyak yang drop jadi mungkin bisa balik juga ke diri kalian masing-masing gimana cara ngatur belajarnya senyaman mungkin untuk belajar karena kalau belajar juga karena terpaksa nanti yang masuk beda gitu sih kalau dari aku. Kasih banyak Kak. Lalu lanjut ke Kak Bagasya. Untuk Kak Bagasya, menurut Kak Bagasya gimana nih Kak pembagian waktunya? Berarti ini pembagian waktu terkait pembelajaran buat UTBK ya? Atau buat sekolah nih? Buat UTBK bisa, buat sekolah bisa Kak. Oke, mungkin buat UTBK aja kali ya. Ya. Jujur kalau misalkan saya pribadi, menurut pengalaman saya tuh orangnya nggak pernah yang kayak sehari belajar 8 jam nonstop. Atau kayak bahkan 5 jam nggak pernah. Jadi saya menganut paham yang kayak
belajar sedikit tuh cukup, nggak usah banyak-banyak, yang penting lu paham materinya. Jadi konsepnya lu paham gitu loh, dan nalarnya masuk. Daripada kayak bener tadi nge-push kayak kata Kak Kalista, nge-push 8 jam terus nanti malah pas hari HUTBK ngedrop buat apa gitu kan. Malah ngeblank atau sampai mana. Bahkan saya kayak hamin seminggu UTBK itu masih uh, belajarnya yang kayak sejam, 2 jam. Yang penting itu tadi uh, konsepnya masuk. Saya kemarin pemikirannya tuh nggak mau kayak sampai apa namanya, nggak mau yang sampai kayak apa yang udah dipelajarin selama ini tiba-tiba pas hari H-nya kan hari bisa dibilang hari peperangannya pas hari HUTBK ya. Nah, saya nggak mau tuh pas hari HUTBK, pas saya ngerjain malah ngeblank karena kebanyakan pikiran. Malah kayak yang eh, malah kepikiran apa hasil 8 jam belajar gua nanti takutnya sia-sia. Nah, saya nggak mau kayak kepikiran seperti itu. Jadi saya lebih milih yang kayak belajarnya sesuai mood sendiri dan pahamin dasarnya aja. Sehingga nanti pas hari HUTBK ya udah lepas. Terus kan kebetulan saya kemarin UTBK di hari keempat ya, di hari keempat, dan di tahun ini tuh hari satu sama keduanya ada jadi 1 hari. Jadi eh jadi saya belajar sedikit dari bocoran, kan pasti banyak bocoran tuh, banyak bocoran UTBK. Cuma saya mikir pas kemarin ada bocoran, saya nggak mau kayak yang terlalu ngedalamin ini bocoran, terus malah jadinya pusing sendiri. Karena saya waktu itu Hamin satu UTBK udah benar-benar lepas dari materi UTBK. Biar udah nggak usah dibawa pusing aja. Anggap pas hari HUTBK itu TO. Bener-bener TO. Mental sih yang paling penting menurut saya. Ya, sekian. Kasih banyak Kak. Oke, lanjut kita ke Kak Fatimah. Eh, kalau untuk jam belajar tuh sebenarnya balik lagi ke diri kalian kan, karena jam fokus orang tuh beda-beda. Mungkin aku sama kayak Kak Kalisa sama Kak Alia. Aku tuh jam fokusnya tuh malam. Jadi aku baru bisa start tuh mulai sekitar jam 11 malam, terus aku tuh begadang sampai pagi, dan itu tuh kayak cuman antara aku bagi-bagi. Jadi ada yang aku bener-bener aku fokus, aku ngedalamin materi, terus nanti aku latihan soal, terus jangan lupa di latihan soal itu aku timerin kayak karena kan UTBK tuh namanya kalian tuh juga berantem sama waktu kan, kayak cepet-cepetan sama waktu. Jadi pas ngerjain soal, apa yang udah aku pelajarin materinya tuh biasanya aku timerin tuh setelah itu aku review-review mana yang salah. Nah, terus nanti di dalam setengah jam atau kayak 15 menit tuh aku udah santai-santai main. Terus nanti lanjut lagi. Jadi jam belajar aku tuh kebalik. Biasanya kalau misalkan pas semester 1 sama semester 2 itu kan aku sama kayak Bagas ya, bener-bener baru bisa fokus UTBK tuh hamin 6 bulan. Di pas kelas 12 semester 1 itu tuh jam tidur aku kebalik banget. Jadi kayak malam itu aku baru bisa fokus, di sekolahnya aku malah tidur. Itu jangan dicontoh sih jujur, cuman aku lebih ngerasa diri aku lebih fokus pas ngerjain di rumah bener-bener sendirian tanpa di tempat umum. Jadi kalau masalah jam belajar, pembagian cara belajar tuh balik ke kalian lagi, tapi jangan juga kalian belajar di dalam keadaan yang kayak paksa gitu, kayak misalkan mikir, belajar nih belajar tapi mood kalian tuh nggak mau belajar tuh menurut aku kayak nggak akan masuk apapun sih mau dibaca atau dicoba sekeras pun kalau misalkan dari niat kalian tuh emang nggak mau belajar nggak akan masuk. Jadi menurut aku ikutin kemauan diri tapi jangan terlalu dimanjain, kayak misalkan kalian nggak mau belajar terus nih terus kayak nggak mau belajar tapi jangan terus-terusan ya kayak ya udahlah nggak usah belajar, kalian tuh tetap ada kemauan sendiri gitu, kayak harus dijadwalin kapan kalian tuh harus nyoba seenggaknya nyentuh buku 1 jam aja, ngelihat materi-materi, mau review-review kayak gimana, pokoknya at least 1 jam, mau kalian seenggak mood gimana pun juga. Terus, benar kata Bagas, di Hamin seminggu UTBK, itu kalau bisa jangan belajar yang berat-berat banget, menurut aku review-review aja, kayak kalian review-review catatan yang selama ini udah kalian, catat atau ngeliat-liat soal-soal yang udah kalian kerjain, terus jangan dibawa ngedalamin materi. Terus kalau misalkan nanti ada bocoran-bocoran, benar kata Bagas, saran aku jangan pernah didalemin banget bocorannya. Karena
ini beneran bikin kalian lupa sama apa yang selama ini udah kalian pelajarin. Karena kalian tuh udah keburu panik, kayak ngerasa, ternyata yang gue pelajarin nggak kayak gini nih yang kayak di UTBK. Maksudnya ternyata jauh yang gue pelajarin sama soal-soal UTBK tuh menurut aku jangan. Jadi menurut aku bener-bener dasarin, terus jangan lupa kalau misalkan udah kalau udah mau belajar khusus UTBK tuh jangan lupa kalian timerin juga, biar kalian tuh kebiasa sama waktu. Karena beneran yang bikin kalian blunder tuh waktunya doang. Sebenarnya tuh soal UTBK masih soal gimana ya? Soal biasa di sekolah sebenarnya, cuman agak naik satu tingkat. Yang bikin kalian bingung tuh di waktunya doang. Jadi kayak ngerasa, waktunya cepet banget, harus cepet-cepet kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya jam belajar benar balik ke kalian lagi. Oke, berarti kalau menurut tadi Kak Fatima dan Kak Bagas, untuk yang UTBK, kalau misalnya kita fokus ke UTBK itu kita benar-benar nyiapin mental ya Kak ya. Mental itu paling utama karena kita dikejar-kejar waktu kan pas ngerjain UTBK ini. Iya. Dan itu harus benar kan karena kita juga kejar-kejaran poin sama satu Indonesia juga kan. Hmm. Betul. Oke, kasih banyak Tapi Kak. sebenarnya balik lagi ke kalau cara belajar dan waktu belajar balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Oke, Itu kan dari pengalaman saya pribadi yang tadi saya ceritakan. oke. Kalau begitu lanjut ke Kak Ulil. Untuk Kak Ulil sendiri ini kayak gimana nih Kak pembagian waktunya Kak? Ini mungkin aku nyeritain dulu ini aja ya waktu kelas 10, 11, 12 mungkin kayak gimana dulu belajarnya. Sebenarnya sama kayak yang tadi udah disebutin Alia sama Kalista dulu emang ya awal-awal kelas 10 sih online ya. Kelas 10, kelas 11 itu ya emang masih online. Cuma emang dulu aku tuh karena emang SNBP kan bukan tujuan utama kan. Aku udah lumayan nyicil materi UTBK tuh dari kelas 11 sebenarnya, kelas 11 semester 2. Itu aku udah lumayan nyicil dan untungnya aku juga dulu kan kayak ada les bersama gitu kan sama temen seminggu kayak 3 kali, makanya tuh aku at least di seminggu tuh pasti nge-review atau nambah materi UTBK gitulah. Terus udah sih mungkin sisanya tetap belajar juga buat yang buat kelas 11-nya atau kelas 12-nya karena kan emang sebenarnya SNBP kan hoki-hokian gitu kan juga. Kalau emang masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. Cuma aku udah settingnya tuh udah sebenarnya nggak berharapnya di SNBP, udah nyicil SNBT pun udah dari kelas 11 gitu. Terus apa ya mungkin kelas 12-nya juga iya sih mungkin kelas 12 juga lebih kerasa lagi belajarnya kayak kayak aku tuh kadang di kelas juga ngerjain soal tryout bareng teman pernah. Walaupun sebenarnya lebih banyak bercandanya cuma at least ada yang dipelajarin lah dalam satu hari itu tentang SNBT. Itu sih mungkin dari aku. Berarti kalau dari kau sendiri kayak yang tadi kau bilang itu kita tuh sebenarnya bisa nggak? Aku pengen nanya nih Kak. Kita tuh sebenarnya kalau misalkan kita full berharap di SNBP itu worth it nggak sih Kak? Enggak worth it. Nggak worth it ya Kak? Karena itu gacha banget ya kayak hoki-hokian banget. Iya sih bener. Nggak apa ya mau dibilang alumni kamu banyak tahun lalu atau rapot kamu bagus banget gitu 90 pun juga enggak, soalnya aku juga punya temen samanya bagus gitu kan Jakarta. Tahun lalu ada alumninya rapotnya 90, terus daftar ya nggak ditolak juga padahal udah berharap banget gitu. Ya mungkin itu sih ya makanya aku lebih nyaraninnya tuh nyicil UTBK. Mungkin kalau emang aku kan jauh banget ya dari kelas 11. Mungkin kalau emang kalian sempatnya di kelas 12 pun juga nggak apa-apa, kayak at least tuh mungkin sejam lah ya belajar UTBK atau 2 jam biar nggak kaget-kaget banget lah, terlalu biar nggak berat bebannya di akhir. Kasih banyak Kak. Aku punya satu pertanyaan terakhir nih Kak untuk kakak semua. Menurut kakak semua peran keluarga dan teman untuk support kita itu penting nggak sih Kak dalam pembelajaran terutama di SMA ini dan ngejar kuliah? Kita boleh mulai dari Kak Fatima dulu. Penting banget. Kayak pertama dari lingkungan pertemanan, kalian
nggak akan kalian tuh bakal susah kebawa buat fokus UTBK kalau misalkan di lingkungan pertemanan kalian tuh juga nyepelin UTBK. Terus kalau masalah peran keluarga, itu kalian juga bakal susah banget. Kayak menurut aku bakal gimana ya, fokus kalian tuh bakal pecah kalau misalkan kalian nggak dapet peran dukungan. Kayak misalkan ada orang tua yang mungkin maksa dia untuk tetap di top 3 atau maksa anaknya buat kayak bisa masuk jurusan ini dan fakultas ini padahal anaknya nggak mau. Dan itu tuh benar-benar ngaruh banget di gimana ya, ngaruh banget di fokus anaknya nanti buat ngejar UTBK. Jadi menurut aku namanya peran temen, keluarga, bahkan guru itu penting banget. Kayak kalian bisa nyari semangat kalian atau nyari ambisi terus motivasi kalian buat ngejar apa yang kalian mau itu bisa dibantu bahkan dibarengin sama dukungan-dukungan kalian. Jadi kalau bisa nyari teman sih yang paling penting karena kan kalian nge-spend time tuh banyak di teman kan kayak misalkan di sekolah atau nanti kalian les. Kalau misalkan teman-teman kalian juga nyepelin UTBK otomatis tuh kalian bakal kayak ya setengah niat setengah enggak juga gitu loh karena kayak ngerasa ih teman-teman gue aja nyantai nih kenapa gue harus kayak gini gitu. Terus kalau sebenarnya balik lagi sih mungkin ada orang yang teman-temannya kayak gitu tapi dia nggak kebawa, cuman mungkin kebanyakan orang bakal mereka kayak ya udah teman-teman gue santai jadi gue masih santai aja deh, kan dia juga saingan gue kayak saingan gue aja masih nyantai terus kenapa gue harus belajar kenceng kayak gitu. Jadi menurut aku cari lingkungan yang benar-benar suportif terus ya gitu deh. Berarti kalau dari yang aku tangkap dari kalau menurut Kak Fatima sendiri itu kan perannya sangat penting ya kayak terutama peran teman karena takutnya kalau misalkan kita ikut-ikutan teman kan sama kayak kita FOMO ya kayak jadi teman kita ngelakuin ini kita ikut-ikutan dia karena kan kita FOMO juga kan teman kita mau ngapain. Aku juga ngerasain juga kayak gitu. Jujur-jujur aja. Oke, habis itu kita lanjut ke Kak Bagas. Kalau Kak Bagas sendiri gimana nih, Kak? Oke, menurut aku apa yang disampaikan Fatim soal pertemanan kayaknya udah cukup lengkap sih. Aku setuju banget kalau soal itu karena emang lingkungan jujur sangat berpengaruh. Bener tadi kayak misalkan teman kita ada yang udah belajar UTBK pasti otomatis kita kepancing juga. Terus kalau misalkan soal dukungan keluarga, aku rasa itu penting banget sih. Apalagi kalau misalkan emang nantinya nauzubillahi min dzalik kalian bakal ada ujian-ujiannya misalkan ketolak ini, ketolak itu. Kalau misalkan itu kalian nggak punya dukungan dari segi moral atau support dari keluarga tuh aku rasa bakal berat banget sih. Bahkan kayak dari teman juga pasti kalau misalkan ketolak-ketolak pasti bakalan ada dukungannya juga. Ya syukur-syukur kalau misalkan kalian kan dari segi pemilihan jurusan itu kan biasanya orang tua kita suka suka nyaranin ya. Itu nggak apa-apa diambil aja. Cuma sebisa mungkin kalau pemikiran saya jangan sampai disetir aja sih. Cuma itu balik ke preferensi masing-masing. Cukup mungkin dari saya. Oke, berarti kalau menurut Kak Bagas sendiri, aku setuju banget sama Kak Bagas. Kalau misalkan orang tua itu kita jangan sampai disetir sama orang tua, karena menurut aku juga, aku sempat ngerasain kan, aku tuh benar-benar dibilangin harus masuk ini, masuk ini, masuk ini. Menurut aku, kalau misalkan kita di pressure kayak gitu ya, ujung-ujungnya juga, karena kan kita yang ngerasain ya kayak ya. Jadi kayak kita yang ke pressure, kita juga yang nggak bakal bisa lanjutin itu dengan baik gitu. Aku setuju banget sih sama Kak Bagas. Oke, habis itu kita lanjut ke Kak Alia. Kalau menurut Kak Alia gimana nih, Kak? Kayak yang udah dibilang sama Bagas sama Fatima tadi bener banget kalau misalnya lingkungan itu paling berpengaruh. Cuman balik lagi ya misalnya kalian lingkungannya toksik atau mungkin kalian susah keluar dari itu, kalian kuatin aja mental sama tekad kalian. Kayak mungkin aku berpengalaman ya lingkungan toksik gitu ya, walaupun susah keluar tapi emang lebih baik tuh kalian lebih fokus ke diri kalian, gimana cara kalian menanggapinya, gimana cara kalian beradaptasi. Adaptasi juga penting sih menurut aku juga. Usaha keluarga ya, kan misalnya kalau kalian mau milih suatu keputusan gitu emang perlu ridho keluarga juga kan. Mungkin yang pertama itu kalian tanggepin aja, iyain aja gitu. Maksudnya jangan sampai durhaka lah, jangan sampai nyakitin hati orang tua kalian. Kayak kan aku kan juga diharuskan banget kan milih kedokteran kan. Pilihan pertama aku pilih kedokteran UI. Pilihan kedua itu aku pilih aja yang semua aku.
Dan mereka kan gak protes. Nah, kira-kira kan kalian bakal dikasih tahu sendiri sama Tuhan jalur mana yang kalian bakal tempuh yang bagus buat kalian. Jadi jangan sampai risau aja sama pilihan orang tua kalian. Misalkan terpressure atau apa, jangan gitu maksudnya. Kayak kuatin aja mental kalian gitu. Sabar aja, coba gitu. Dan ya pinter-pinter nyari teman sih. Jangan sampai FOMO. FOMO itu tidak baik. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak untuk pendapatnya. Lalu kita lanjut ke Kaulil. Komen Kaulil gimana nih Kak? Iya sih, aku setuju semua dari yang udah dibilangin, kayak tadi, kayak dukungan dari orang tua sama teman lah ya, sama lingkungan. Dulu tuh aku malah justru pas kelas 12 pernah mau ngambil ini kan, SNBT-nya tuh mau nyoba FEB UI kalau nggak salah deh. Pokoknya ekonomi gitu lah, kan aku juga sukanya di ekonomi. Terus ya udah sempat agak cekcok gitu sama orang tua karena maunya teknik. Kalau iya sih, aku setuju sih tadi kata Alia, jangan sampai durhaka. Terus kalau aku kemarin sih ini ya, jadi ngikutnya ngikut orang tua gitu aja, kayak kalau kan kalau dari mama tuh maunya udahlah coba aja tetap teknik atau terserah mau di mana. Ya udah aku nyobain akhirnya ITB dan ternyata emang alhamdulillah keterima. Nah, jadi sih kalau menurut aku, kalau emang udah disuruh sama orang tua dan kalian coba terus ternyata kalian yang juga suka juga, ya coba dijalanin aja sih, karena semoga aja insya Allah jalannya gitu. Tapi kalau emang kalian berbeda pendapat gitu sama orang tua, mungkin aku juga setuju sih tadi yang dikasih tahu Alia, mungkin tetap aja ditaruh dulu pilihan yang dimau orang tua, terus baru mungkin jalur yang lain atau pilihan keduanya baru yang kita mau gitu sih. Terus kalau mungkin dari temen, iya itu sih, kan tadi kan aku cerita dari kelas 11 12 itu kan lesnya bareng teman gitu kan. Ya emang terbukti emang ngebantu banget lah, kayak misalnya kita lagi les nih, terus padahal lesnya belum mulai, tapi aku ngeliat teman aku lagi buka soal, kan kita kayak penasaran, lu buka soal apa sih? Ini nih gini nih, ya udah gitu, akhirnya kayak saling ngebahas, saling tukar pikiran gitu, kayak cara ngerjainnya gimana, solusinya gimana. Cuma buat kalian yang emang mungkin nggak ada support teman belajar, itu nggak apa-apa, asal tekad kalian kuat, asal kalian juga disiplinnya kuat gitu lah ya. Maksudnya kalian emang karena punya tekad kuat, jadi usahanya juga kuat gitu, kayak mungkin konsisten belajarnya, konsisten nyicilnya gitu. Oke, kasih banyak Kak Ulil. Oke, yang terakhir berarti ke Kak Kalista. Kak Kalista boleh. Oke, kalau dari aku setuju juga sama yang lain, karena emang peran lingkup sekitar, orang tua dan teman itu sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi menjelang kita milih PTN. Karena sempat pas lagi menjelang pemilihan jalur di SNBP itu, aku tuh sempat agak ini ya, kayaknya mau ambil jurusan ini deh, tapi sama orang tua tuh benar-benar kayak ditentang, mau ngapain ke jurusan itu, ntar mau kemana, kayak gitu. Itu tuh kadang emang saran orang tua itu juga penting sih. Kalau misalnya kita ngerasa nggak nerima apa yang orang tua kasih, ya mungkin dari jurusan yang kita tuju itu bisa kita jelasin ke orang tua gitu loh. Kayak jurusan ini tuh juga bagus, arahnya tuh bisa ke depannya masih ada peluang untuk kerja segala macam. Pokoknya kita riset juga apa yang jurusan mau kita ambil. Terus kalau untuk lingkup teman itu aku ngerasain selama kelas 12 sih, karena aku juga sempat ikut bimbel ya. Jadi kalau lingkup teman ibaratnya di sekitar sekolah, mungkin banyak ada juga yang mereka nggak terlalu UTBK ntar aja. Aku pun walaupun kepikirannya fokusnya ke SNBP, tapi selama kelas 12 itu aku juga ngejar untuk nilai UTBK karena aku nggak terlalu berharap di SNBP, dan itu ibaratnya ya tadi yang dibilang itu hoki-hokian juga. Yang bisa bimbel.
jangan sorry. Oh iya. Ya kalau selama bimbel itu jadi kayak kita tuh ya itu yang tadi sama teman bimbel tuh jadi sering ngerjain soal, habis itu belajar bareng juga sering. Bahkan di luar bimbel tuh suka ngadain kegiatan belajar entah sambil nge-Zoom. Itu tuh juga bagus banget buat nambah-nambah kita dibanding kita gabut nggak ngapa-ngapain, terus nggak tahu sama balik lagi ke yaitu tekad kita. Kalaupun lingkup sekitar kita nggak ada yang dukung atau gimana, atau teman kita kurang nemenin kita selama belajar atau ngebantu kita selama belajar, itu balik ke tekad kita. Kalau niat kita dari awal emang udah mau kuliah dan kita mau ke jurusan yang kita tuju, itu pasti selalu dikasih jalan dan kita bisa usaha itu. Itu sih kalau dari aku. Makasih. Oke, terima kasih banyak kakak semua udah mau ikut L4C Talk Show kali ini atau Unif Talk kali ini. Aku bagus, berterima kasih banget, dan juga kakak dari OSIS juga berterima kasih banget kakak udah mau datang ke sini. Oh ya kak, sebelumnya aku izin untuk record di Meet ini buat publikasi ke YouTube, Instagram, dan juga ke majalah sekolah. Ya kurang lebih itu aja sih kak, mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata. Terima kasih kakak-kakak semua udah datang ke Unif Talk kali ini. Semoga sukses selalu ke depannya, semangat terus, dan ya kasih banyak intinya.